La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Orang kalau dia ini bersama Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Man wajadallah wajada kulla syai'. Semua akan dia dapatkan. Man faqadallah fama tawjid. Siapa orang yang kehilangan Allah, apa sih yang dia dapat? Wa man wajadallah fama tawjid. Kalau dia sudah kehilangan Allah, punya apa nih? Kehilangan Allah. Apa yang dia dapat? Sehebat apapun yang kamu miliki, tapi kalau kamu kehilangan Allah, hakikatnya kamu kehilangan semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tuhallu bidzikrihi uqadun nawaibi wasyadad. Ya man ilaihi mushtaka wa ilaihi amrul khalqi a'id. Anta raqibu 'alal ibadah wa anta fil malakuti wa'id. Anta al-muyassir wal muthabbit wal musahhil. Yassir lana farajan qariban ya'istu minal agaribi wal abaid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi ahli sajid wa ala alihi wa sahbihi sadatina al-amajid. Amma ba'du. Sadatina ulama al-a'izza, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, jajaran takmir Masjid At-Tariq, mudah-mudahan masjid ini menjadi Tariqul Jannah, yaitu jalan yang menyampaikan kita ke surga. Amin Allahumma. Mudah-mudahan masjid ini nanti menjadi saksi buat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama bahwasannya masjid itu di hari kiamat akan menjadi perahu. Masjid akan menjadi perahu yang akan mengenali kepada orang yang sering datang ke masjid. Jadi kalau ada orang sering datang ke masjid, nanti masjid ini akan jadi perahu. Di mana di situ yauma yafirul mar'u min akhi, saudara dari saudaranya, gak ada yang kenal nafsi. Pada saat itu masjid akan datang dengan penuh keindahan, dingin, akan memanggil kepada orang-orang yang sering datang ke masjid. Mudah-mudahan kita disaksikan baik oleh masjid. Ini yang pernah datang ke masjid, hadir majlis, nanti Masjid At-Tariq ini akan dipanggil. Ibu Siti, ibu siapa lagi? Ya Ustaz. Terus ada ibu, ada orang namanya Ibu Fatimah. Saya juga masjid. Enggak, kamu cuma numpang kencing terus pulang. Nah, dipanggil sama masjid. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Amin Allahumma. Kepada aparatur pemerintah dari kecamatan atau yang mewakili, juga jajaran takmir masjid, para hadirin dan hadirat, mudah-mudahan acara ini membawa barokah dan rahmah. Amin Allahumma. Kita dalam majelis Rasulullah Hubbul Mustafa Batam, dalam tema jangan bersedih, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah bersedih karena Allah selalu bersama kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji dicatat apa yang akan kita sampaikan, tolong dicatat baik-baik. Nanti sebelum ditutup apa yang saya sampaikan akan saya tanyakan kembali. Akan ada poin-poin ilmu yang saya sampaikan. Tolong dicatat, tolong diingat-ingat. Sebelum saya tutup ceramah saya, apa yang saya sampaikan nanti saya akan tanyakan kembali. Yang bisa jawab, saya kasih hadiah air. Saya doakan yang itu mudah-mudahan bisa nyampe ke Mekah, ke Madinah. Bisa ziarah ke kota Tarim. Memiliki yang kalau diminumkan ke anaknya jadi anak yang soleh-soleh. Kalau diminumkan ke suaminya jadi suami yang soleh. Kalau diminumkan ke yang sakit diberikan oleh Allah kesembuhan. Kalau diminumkan orang yang tidak punya keturunan, Allah berikan keturunan yang banyak yang soleh-soleh. Amin Allahumma. Nanti akan ada 3 pertanyaan seputar apa yang saya ceramahkan. Yang bisa jawab dapat hadiah air. Juga nanti ada 3, 1, 2, 3. Pertanyaan ketiga agak sulit, tapi yang bisa jawab kita kasih hadiah surga.
Untuk kenang-kenangan kita kasih hadiah tolong dicatat, tolong diingat-ingat. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Orang kalau dia ini bersama Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Man wajadallah wajada kulla syai'. Semua akan dia dapatkan. Man faqadallah famata wujud. Siapa orang yang kehilangan Allah, apa sih yang dia dapat? Wa man wajadallah famata wujud. Kalau dia sudah kehilangan Allah, punya apa nih? Kehilangan Allah. Apa yang dia dapat? Sehebat apapun yang kamu miliki, tapi kalau kamu kehilangan Allah, hakikatnya kamu kehilangan semua sesuatu. Allahumma selamat. Kamu tahu nggak? Orang kalau sudah sama Allah, keadaannya itu 5. Orang kalau sudah sama Allah, keadaannya ada berapa? Ada berapa? 1. Sakinah. Ada yang namanya sakinah. Mana? Mau saya kasih hadiah? Gak ada. Jangan tadi. Orang yang sama Allah keadaannya ada 5. Kapan kau adakan Allah di dalam dirimu? Terkadang hati kita kosong dari Allah, sudah penuh. Makanya kata Rasulullah, Taisa abdud dinar, Taisa abdud dirham, Taisa abdul qanatir. Celaka penyembah harta, penyembah baju. Sekarang baju disembah loh. Penyembah fashion, penyembah HP. Banyak orang nyembah HP sekarang. Secara tidak langsung dia nyembah HP, secara tidak langsung dia nyembah baju. Dia yang penting tampak cantik di depan orang, tas harus yang baru, tas harus ini. Sampai tas sekarang ada salonnya khusus nyuci tas. Ya Allah, cuma tas ada tukang cucinya. Siram air bersih juga. Dengar kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Ada orang yang nyembah uang, pikirannya uang. Orang yang nyembah uang kalau mati berapa juta bu? Ada orang mati bawa uang. Ibu-ibu yang suka glowing, kalau mati nggak jadi glow. Yang suka kerincing, kalau mati di bawah nggak kerincingnya. Nggak ada yang dibahas. Dengarkan bu, orang-orang yang menyembah itu akan celaka. Tapi orang yang Allah ada di dalam dirinya akan mendapatkan 5 kemuliaan. 1 as-sakinah, ketenangan di dalam jiwa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang kalau sudah ada Allah hatinya akan selalu tenang. Orang mukmin kalau udah sama Allah bu, enggak ada ceritanya musibah. Ajaban li amril mu'min in amrahu kullahu lahu khair. Kata Rasulullah, keadaan orang mukmin itu sungguh mengherankan. Kenapa? In amrohu kullahu lahu khair. Keadaannya orang mukmin ini enak terus, dapat nikmat disyukuri, dapat pahala. Kena musibah disabari, dapat pahala. Ruginya apa? Makanya musibah itu sebenarnya 1. Tapi kalau kita nggak sabar, musibahnya jadi 2. Apa maksudnya, Beb? Orang kena musibah, orang jatuh, kena musibah. Musibah itu 1, musibah. Tapi kalau kita nggak sabar, musibahnya nambah 1. Apa? Pahala yang Allah janjikan atas apa yang diberikan musibah kepada kita juga dihilangkan. Jadi 2, sudah kena musibah, kehilangan pahala. Jadi musibah itu kalau kita nggak sabar berarti musibahnya tambah jadi 2. Yang kedua, kehilangan pahala. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, yang dicari itu ketenangan hati. Orang kalau udah sama Allah, hatinya akan tenang. Bu, kaya itu percuma kalau nggak tenang. Banyak orang yang rumahnya mewah, rumahnya megah, suaminya cantik,
Tapi kalau ketenangan nanti nggak dapat apa? Suaminya apa? Cantik. Cantik. Bahasa Malaysia. Cantiknya. Allahumma setampan apapun suami, kalau hati lagi galau, gak ada nikmatnya. Begitu juga para suami. Saya tanya, Mama, wakil Pak Camat ini gak senyum-senyum. Kok kurus Pak? Dia lama, bukan. Puasa gak begitu kurus, kalau gak gajian tambah kurus. Apa namanya ini, orang laki, istrinya cantik, rumahnya mewah, makannya mewah, pakai lift rumahnya, Masya Allah. Tapi ketika masuk rumah, dia lagi sumpah, lagi bertengkar sama orang, sumpah dihinakan orang, ini lapar, capek, sumpah ngelihat istrinya sudah dandan cantik. Mas, apa itu? Jangan mas-masan, tak takut kamu ini gitu, sumpah. Kenapa? Harga dunia itu cuma di sini. Kapan kau temukan ketenangan hatimu, kau temukan ketenangan dunia, bagikan semuanya miliknya. Bu, jangan tertipu dengan orang kaya yang mobilnya mewah. Enak ya, Bu, gak ada yang enak. Makanya malaikat Jibril itu pernah tersenyum. Apa ini? Malaikat Jibril pernah ketemu Rasulullah dalam keadaan senyum. Ditanya sama Rasulullah, Jibril, kenapa kamu ketawa? Apa kata Jibril? Iya ya Rasulullah, bagaimana gak ketawa? Aku lihat manusia itu hidup di dunia mencari sesuatu yang Allah gak ciptakan. Gak diciptakan, dicari. Ya gak mungkin ketemu punya cincin, hilangnya di rumah, nyarinya di masjid, dapat. Walaupun dapat berarti maling, ngambil punya orang. Apa sih yang diciptakan? Tidak diciptakan oleh Allah, tapi dicari oleh manusia. Ketenangan. Manusia itu cuma nyari tenang. Kita lihat anak kecil-kecil, apa? Kepengen besar. Kapan aku besar? Kenapa? Pengen enak kalau besar, tenang kalau besar, boleh buka kafe, boleh jalan-jalan. Yang kecil kepingin yang tua-tua kayak gini tanya, ya Allah, enaknya ya lihat anak kecil. Kapan saya kecil lagi? Yang kecil minta yang besar minta yang gadis-gadis sampai buat status, wahai imamku, kapan aku tuntut takbiratul ihram bersamamu? Gadis-gadis pengen nyari imam, pengen nyari pendamping. Yang gadis pengen yang menikah. Kalau tahu kayak gini mending aku gak nikah dulu. Yang nikah pengen, yang gak nikah pengen, yang nikah pengen yang udah nikah gak punya anak pengen punya anak. Sampai ya Allah, bayi tabung, bayi pring, bayi tong, bayi plastik, semua dilakukan. Singapura mana-mana pengen punya bayi. Yang punya anak, kamu anaknya siapa kamu? Ya Allah. Yang gak punya anak pengen punya, yang punya anak pengen gak punya. Orang-orang yang miskin-miskin, yang numpak beca, yang jadi gojek. Enaknya ya orang-orang itu kaya, makan ke sana mobilnya mewah, begitu indah hidupnya. Kata yang miskin, tapi yang kaya enak ya mereka, nggak sumpah, nggak punya masalah. Paling pusing beli Panadol sembuh. Kalau aku kencing aja 5 macam, kencing manis, kencing pahit, kencing darah, kencing batu, ya Allah. Artinya apa? Di dunia tidak ada ketenangan yang hakiki ada di surga. Cuma Allah letakkan ketenangan di surga ini, diantaranya adalah ketika kau jadikan Allah bersama diri. Alhamdulillah. Yang kedua, setiap orang yang bersama Allah bagaimana keadaannya?
keadaannya. Yang kedua yaitu adalah Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana keadaannya orang yang bersama Allah? Orang yang bersama Allah, keadaannya orang itu adalah semua yang dia minta Allah akan kabulkan. Sudah sama Allah. Kamu setelah sama wali kota atau bupati aja kalau dekat sama DPR, minta apa dikasih? Urusan apa jadi gampang? Begitu juga keadaan orang yang di situ dia bersama Allah. Maka bagaimana keadaannya? Yaitu adalah kullama talabu, semua yang dia minta Allah akan kabulkan. Kita lihat para solihin, nggak usah ngomong, apa yang dia inginkan disiapkan. Kenapa? Sudah sama Allah. Man wajadallah famada fuqid. Orang kalau sudah menemukan Allah, kehilangan apa sih dia? Apa yang dia hilangkan? Nggak ada. Karena sudah menemukan Allah. Yang ketiga, al-fawz fi kulli hala. Dia akan beruntung di setiap keadaan. Orang kalau udah sama Allah, kalahnya menang. Orang kalau sama Allah, kalahnya menang. Tapi kalau orang nggak sama Allah, menangnya kalah. Contoh, dulu ada para sahabat. Ada salah sahabat, dia ini dulu sebelum masuk Islam, dia ini kafir, memerangi Rasulullah. Kemudian dapat hidayah masuk Islam. Dia cerita, sungguh aku dulu heran dengan perkataan teman-temanku. Orang Muslim, aku heran. Dulu ada seorang Muslim, dia di perang, ketika perang ditusuk, dipanah, darahnya mengalir. Ketika darahnya mengalir, diambil di tangannya, diambil, ditandai, dilempar ke atas. Fustu wa rabbul Ka'bah, fustu wa rabbul Ka'bah. Sungguh beruntung aku, demi Allah aku beruntung. Kata yang bunuh, gak waras, dibunuh, dia menang. Kata yang bunuh ini. Kemudian ketika dia dapat hidayah masuk Islam, aku baru tahu bahasanya kalau kita bersama Allah, kalahnya pun kita jadi menang. Itu orang-orang yang mati syahid. Sayyidina Ja'far yang ininya dipatah, kemudian pamannya Nabi ada yang dibedak perutnya. Kemana sekarang? Dia menang. Dulu dia menurut orang kafir dia kalah, tapi sekarang dia menang, berada di surga Allah yang paling tinggi. Orang kalau udah sama Allah, kalahnya aja menang, apalagi menangnya. Alhamdulillah. Yang keberapa? Yang keempat, mahbub fis samawati wal ard. Orang kalau udah dekat sama Allah, dekatkan diri sama Allah, dia dicintai di langit dan di bumi. Dicintai di langit dan di bumi. Makanya dikatakan, idza ahabballahu abdan, jika Allah cinta kepada seorang hamba, nadahu Jibril. Allah memanggil kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'rifhu. Wahai Jibril, aku cinta dengan hamba itu, tolong cintai dia dan umumkan di penduduk langit dan bumi, aku mencintai dia. Fanada Jibril di ahli sama. Kemudian Jibril memanggil kepada seluruh para malaikat, didengarkan, dipegang mic-nya, diumumkan semua mendengarkan penduduk langit pengumuman, hari ini Allah cinta orang itu dan kalian semua wajib mencintai orang itu. Salam selamat. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, wah bebas, aman. Kata Ustaz nanti aman, tidurnya juga aman. Allah Muhammad, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Alhamdulillah, aman. Langkah kayak gini, perlu dikembangbiakan kayak gini. Gak dengar Ustaz. Yang keberapa? Yang kelima, orang kalau sudah sama Allah, ba'adallah min kulli makruhin wa su', akan dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya. Semua mara bahaya akan dijauhkan ketika orang itu dekat sama Allah, ketika orang itu dekat dengan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu. Sekarang yang jadi pertanyaan, gimana caranya supaya kita sama Allah? Jangan minta mati di jalan Allah dulu. Kamu harus jalan dulu dong di jalan Allah.
jalannya di jalan setan, minta makinya di jalan Allah, kan nggak benar. Makanya ta'arraf ilallah fil raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah dong di keadaan kamu sehat, Allah akan mengenali kamu di dalam keadaan sakit. Kenali Allah di masa sehatmu, Allah akan mengenalimu di masa sakitmu. Kenali Allah di masa kamu masih kaya, Allah akan mengenali kamu ketika kamu dalam keadaan miskin. Kita kan sekarang enggak sehat lupa sama Allah, udah sentuh kata malu dari mana dari dulu kok baru datang. Paham ya? Makanya kita harus berusaha mendekat kepada Allah. Gimana supaya kita ini dekat sama Allah? Supaya kita selalu bersama Allah dan kita dilindungi oleh Allah. Kita bersama Allah, caranya ada 5. Kalau ingin sama Allah, caranya ada berapa? Ada berapa? 1. Apa yang pertama? Zikir. Apa yang pertama? Berzikir. Orang yang berzikir itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Bu, Allahumma shalli ala Muhammad. Istimewanya zikir ada 5. Orang kalau suka berzikir, istimewanya ada berapa? Orang kalau berzikir, istimewanya ada berapa? 1. Sultanul Ghurab. Jembatan tercepat menyampaikan kepada Allah adalah zikir. Kata Abu Umar, zikir itu Sultanul Ghurab, ratunya atau pusat yang paling cepat menyampaikan kita dengan Allah. Apa kata Allah? Udhkuruni adkurkum. Sebut aku langsung nyebut kamu. Jadi orang kalau ingin cepat sama Allah harus memperbanyak Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, yatrudu syaitan. Orang kalau banyak zikir, setan nggak dekat. Setan nggak mungkin mendekat setan, karena setan punya sifat namanya punya sifat namanya khannas. Apa sifatnya? Dikatakan dalam surat min syarril waswasil. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang dimaksud ayat ini adalah asyaiton al-jasim al-galab, setan yang menyerang kepada tubuh kita. Setan itu sifatnya apa? Sifatnya setan itu 2. Idza dzakara khannas wa idza ghafala waswas. Setan itu sifatnya adalah kalau kita nyebut Allah dia khannas. Khannas ay lari, yahnas didikrillah, lari. Kalau kita lupa, was-was akan mengganggu daripada hati kita. Allahumma shalli. Yang ketiga, istimewanya zikir apa? Sedekah. Orang kalau banyak zikir, dia dapat pahala sedekah. Bu, kalau kita nggak punya uang, kemudian ada orang ke masjid naruh sedekah di masjid, kita nggak punya uang, maka kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Cukup seperti pahalanya sedekahnya dia. Di zaman Rasulullah, orang miskin-miskin datang ke Rasulullah demo, ya Rasulullah, zahaba ahli dudur bil ujur. Ya Rasulullah, enak jadi orang kaya, pahalanya berlipat ganda lebih-lebih. Yusallun kama nusalli, mereka sholat seperti kita sholat. Yasumun kama nasumu, mereka puasa seperti kita puasa. Tapi mereka sedekah, kita nggak punya uang, kasih dong amalan. Masa kita kalah sama orang kaya, kita kan miskin. Kasih amalan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu melihat orang bersedekah, kamu baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, maka apa? Maka kamu mendapatkan pahala sedekah orang tersebut. Akhirnya orang miskinnya senang, orang kaya masuk ke masjid sedekah, orang miskinnya jalannya gini juga. Kemarin sedih lihat saya sedekah, karena mereka balapan berlomba-lomba untuk kebaikan. Sekarang kok senang. Ini ada yang gak beres ini. Pasti dapat sesuatu ini dari Rasulullah. Didatangi, dapat amalan. Oh gak bisa, rahasia perusahaan. Marah orang yang kaya-kaya. Kok enak kita sedekah, mereka gak sedih. Akhirnya apa? Satu yang imannya wa mahyaya wa mamati, imanuhum fi butunihim, yang imannya cuma di perutnya, kalau kenyang beriman, kalau lapar nggak beriman, dipanggil, tak kasih uang $500, tapi kasih bocoran. Kenapa orang miskin, apa amalannya kok bisa sekarang mereka, kalau kita sedekah mereka nggak sedih. Nggak boleh rahasia, ditambahin lagi $500 jadi $1.000. $1.000, iya saya kasih.
Dikasih tahu apa? Kata Rasulullah, kalau melihat orang kaya suruh baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, kita sama seperti mereka. Akhirnya oh ya, tapi jangan bilang kan kalau saya bocor. Enggak, aman. Akhirnya apa? Jalan ke masjid orang kaya ini, kemudian si miskin jalan gini, kata yang kaya, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Si miskin ngomong, duh, kok bocor? Bacaannya kok bocor? Orang kaya sekarang kalau sedekah baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, kalah kita. Laporkan diri lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, bocor rahasianya. Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya sudah, kalau bocor itu adalah keagungan Allah yang Allah berikan kepada mereka. Artinya apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Orang kalau nggak punya uang, ingin sedekah cukup dengan dzikir. Yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat apa? Yaitu adalah al-jannah fil qalb. Surga itu adalah ketenangan di hati. Apa namanya? Zikir adalah ketenangan di hati. Surga atau zikir adalah ketenangan di hati atau surga di dalam hati. Dengar Bu, di majelis seperti ini dikatakan inna lillahi jannatun fil ardi faman dakhala taba 'aisyu. Allah punya surga ada di muka bumi. Allah punya surga di muka bumi. Faman dakhalaha taba 'aisyu. Yang masuk hidupnya tenang. Allah punya surga, yang masuk ke surga Allah yang ada di dunia hidupnya akan tenang. Ditanya, "Famahia?" Apa surganya Allah yang ada di dunia yang masuk akan tenang? Bal hiya majalisul dzikri. Itu adalah majelis zikir. Makanya Ustaz Rafi atau Sa'adah kita lihat ngajak kita berada di surga sebelum. Bu, kalau dilihat mukanya ibu-ibu ini masya Allah la haula wa la quwwata illa billah, banyak masalah dan banyak tapi ketika ada zikir, ada burda, ada sholawat, nggak kepikir itu. Pulang dari pengajian, ya Allah. Kenapa? Karena majelis zikir adalah surga Allah, ketenangan. Allah punya surga di muka bumi. Siapa yang masuk Allah akan buat tenang. Apakah surga Allah di muka bumi? Adalah majelis zikir. Alhamdulillah. Yang keberapa? Yang kelima, istimewanya zikir. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa istimewanya zikir? Najah minal adab. Selamat dari selamat. Jimat yang paling hebat adalah zikir. Jimat yang paling hebat adalah zikir. Ada corona, ada apa, jimatnya satu zikir. Ya man tuhallu bidzikrihi uqadun nawaibi wasyada'id. Ya man ilaihi mushtaka wa ilaihi amrul khalqi'aid. Ya man tuhallu bidzikrihi wazat, yang hanya dengan menyebutnya semua mara bahaya akan teratas. Apa bahayanya? Kembalikan sama Allah. Kembalikan sama Allah. Makanya dikatakan oleh seorang sahabat namanya Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Beliau pernah mengatakan bahasanya, ma'amila ibnu Adam amalan anjamin adabillahi min dzikrillah. Tidak ada amalan yang paling ampuh untuk menolak daripada mara bahaya melainkan daripada zikir. Jimat yang paling agung kata Sayyidina Mu'ad bin Jabal apa? Yaitu adalah zikrullah. Alhamdulillah. Saya singkat supaya barokah waktunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Masih ada waktu? 10 menit. Cukup. Lain kali temanya jangan berat-berat, Ustaznya biar tidak terlalu banyak. Saya putus. Temanya pendek aja. Iya. Ada masuk kamar mandi itu 5 menit jalan. Ini masalah berat kalau sampai kayak orang makan lagi enak-enaknya kemudian diambil. Dosanya dirimu padamu. Ya enggak, ya. Bagaimana cara supaya kita bersama Allah? Karena ini waktunya dikasih 5 menit. 10 menit saya singkat. Yang kedua, kalau ingin bersama Allah. Yang kedua apa? Takwa Allah. Takwa kepada Allah. Yang ketiga, sabar dan ridho. Yang keempat, husnudzan. Yang kelima, duduk dengan orang soleh.
kalau ingin sama Allah. Yang keenam, mendapatkan ridho ibu. Selesai ceramah. 6. Berapa? Tadi berapa? Nomor 1 apa? Nomor 2? Nomor 3? Nomor 4? Nomor 5? Julus dengan berarti ditambah 1 6. Apa? Ridhonya ibu. Ridhonya ibu. Selesai ceramahnya. Berapa menit? Dengarkan, Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, harus bertak. Apa itu takwa? Apa itu takwa? Takwa adalah rasa takut kepada istri yang tua. Ustaz Andi punya istilah lain takwa. Takut kepada istri tua. Apa arti takwa? Takwa adalah rasa takut kepada Allah yang menghasilkan dua buah. Dari rasa takutnya itu berbuah-buah. Apa takwa? Rasa takut yang menghasilkan dua. Apa buahnya? 1, menjalankan perintah Allah sedikit demi sedikit. 2, meninggalkan larangan Allah sedikit demi sedikit. Itu namanya orang bertakwa. Tandanya takwa ada, Beb? Ada. Bu, ini baju namanya baju apa? Baju takwa. Kenapa dikatakan baju takwa? Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah bajunya kayak gini dulu, sehingga baju ini menjadi simbol. Ini adalah baju tapi takwa bukan dengan baju, takwa bukan dengan janggut, takwa bukan dengan imamah. Kau ingin tahu ini orang bertakwa apa? 3, tandanya ada 3. Waktunya tentu gak cukup. Gimana? Terus tanda orang yang bertakwa ada berapa? Cukup waktunya? 1. Yang pertama apa? Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ada mu'aklil haram, gak makan haram, gak makan. Kalau orang makan haram itu bukan takwa. Ada orang Pak Haji tiap tahun haji, gak taunya bisnisnya bisnis yang haram. Ada ibu-ibu ya, Bu Haji tiap tahun bawa jamaah, bisnisnya bisnis uang perempuan, dipinjamkan beranak. Apa namanya? Ini berarti Bu Hajinya Bu Haji tidak bertakwa. Ke barat ke timur menggandakan tanda takwa itu nggak makan yang haram. Yang kedua tandanya takwa apa? Yaitu adalah tidak memandang pandangan yang haram. Percuma kalau pandang yang haram. Maka apa tandanya orang bertakwa adalah menjaga Yang ketiga, la yatajarrab fi irdinas, tidak menyakiti hati orang. Orang surbangan, kerudungan, Bu Nyai, Bu Haji, Ustadzah, ngomongnya nyaci orang, riba orang, melukai hati orang. Ini bukan ustazah, bukan ustazah. Kenapa? Mulutnya kotor. Kenapa? Tandanya orang bertakwa bukan pakai kerudung, Bu. Kerudung bisa dibeli, aksesoris bisa dibeli. Takwa itu 3. Apa? Tidak makan haram, tidak memandang haram, dan tidak menyakiti orang lain dengan ucapannya dan tingkah lakunya. Itu tandanya orang yang bertakwa. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Makanya Bu, Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebenarnya masih panjang, banyak yang mau disampaikan juga tentang artinya. Kapan sih kita ini mendapatkan ridho Allah? Bagaimana cara kita kalau kena musibah? Cara supaya kita kena musibah tapi kita nggak gerak. Kadang kita kan gitu kalau kena musibah, kita kena musibah bingung. Nah, ada caranya, tapi sayang, 1000 sayang, waktunya nggak cukup. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ayo
sebelum ditutup saya kasih pertanyaan, yang bisa jawab kita kasih hadiah, yang bisa jawab angkat tangan, kita tunjuk. Pertanyaan pertama, Bang Saleh Ahmad, sebutkan. Yang bisa jawab angkat tangan. Bagaimana keadaan orang yang bersama Allah? Angkat tangan yang tinggi. Ibu itu ya. Maju. Siapa namanya? Kamu kok sedih? Widi. Apa jawabannya, Bu? Yang pertama Sakinah. Apa? Sakinah. Nomor 2. Nomor 2 semua yang diminta dikabulkan. Yang ketiga beruntung di setiap keadaan. Yang keempat dicintai di langit dan di bumi. Yang kelima akan dijauhkan dari neraka. Ya betul, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kau tak jadi perempuan yang soleh, hadirin yang soleh, jadi batal di kuliah syekh, jafiatan di kuliah syekh. Kamana wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Pertanyaan kedua. Berikan satu. Pertanyaan berikutnya, sebutkan Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya adalah apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Apa? Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Takwa dan tandanya orang yang bertakwa. Sampai bisa. Angkat tangan. Ustaz Andi pilihkan satu. Pilihkan satu, Ustaz. Dilirik sama Ustazah. Pilihkan satu saja. Allah, tak berani. Akhlaknya istimewa. Saya selalu pilih yang muda. Siapa nama? Jangan dekat-dekat. Tapi punya wudhu. Siapa namanya? Aufa. Apa jawabannya, Pak? Kenapa kau angkat tangan tanpa ada tanda tanda? Apa tandanya takwa? Apa arti takwa dan tandanya orang yang bertakwa? Jadi takwa itu adalah rasa takut kita kepada Allah yang menghasilkan dua hasil itu. Pertama ada menjalankan perintah Allah, setiap sedikit, dan satu lagi itu adalah menjalankan larangan Allah setiap sedikit. Terus tandanya orang bertakwa? Tanda orang bertakwa itu ada tiga. Yang pertama, tidak makan makanan yang haram, tidak makanan yang haram. Yang kedua itu tidak memandang pandangan yang haram. Yang ketiga
itu tidak menyakiti suami. Ya, betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan jadi perempuan yang soleh. Saya minta istri saya untuk memberikan. Oh, mana lagi itu? Kasih Syarif lagi. Ini lagi Pak. Antarkan pada si dia. Nah, bye-bye ya. Jangan ketawa. Di hotel bahaya nanti. Pertanyaan terakhir yang bisa dapat sorban. Pertanyaannya ada dua. Satu, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita selalu bersama Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, jimat yang paling pokok dari malam raya adalah berzikir kepada Allah. Siapa yang mengatakan? Siapa yang bisa? Yang orang asli sini mana? Orang asli sini? Yang asli sini? Gak ada. Asli sini. Coba kita kasih kesempatan pribumi dulu. Kemudian jadi pri langit. Coba, Bu. Maju Bu, maju Bu. Masih mic mana mic? Maju Bu, maju Bu. Asli sini. Diri aja nggak apa-apa. Siapa namanya? Ibu Siswati. Ibu Siswati. Apa jawabannya Bu? Bagaimana cara supaya kita selalu bersama Allah? Ada berapa? Dengan Allah saat kita sehat, maka kita akan dengan saat kita sakit. Salah. Siapa ini? Boleh nggak? Coba yang belakang itu. Ya. Maju Bu, saya hitung 3, nggak maju gagal. 1, 2, 2,5, 2,4, 2 kilo 2 on. Siapa namanya? Apa? Ya, bagaimana cara supaya kita bersama Allah? Zikir, taubat pada Allah. Apa? Salah. Coba Ustazah. Siapa namanya? Nama saya Rofiatus Saada. Siapa? Rofiatus Saada. Oh, kamu dah. Apa jawabannya? Yang pertama adalah dengan cara berpikir kepada Allah. Kedua. Yang kedua bertakwa kepada Allah. Ketiga. Yang ketiga sabar dan ridho. Keempat. Harus senantiasa husnudzon. Kelima. Duduk bersama dengan orang saleh. Keenam. Yaitu dengan mendapatkan ridho ibu. Ketujuh. Habis. Terus jimat yang paling kuat adalah zikir yang mengatakan siapa? Benar. Jimat yang paling kuat itu zikir yang mengatakan siapa? Yang mengatakan adalah Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Salah.
Pertanyaan dikat karena sudah dijawab. Pertanyaan diganti. Ya boleh, apa jawabannya? Ya Ustaznya tetap ganti sudah karena sudah dijawab. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pertanyaannya diganti. Sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pertanyaannya ada dua. Satu, apa manfaat berzikir? Itu yang pertama. Kedua, Allahumma shalli ala Muhammad. Apa sifatnya setan di dalam hati manusia itu? Apa sifatnya setan? Sudah pernah dapat? Dapat pin dapat. Nanti. Yang sana suruh sana, yang sana suruh sana. Sudah pernah dapat? Salah kemarin. Belum pernah ditunjuk. Coba. Ayo cepat. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa namanya? Apa? Apa jawabannya? Apa manfaat zikir? Satu. Dua. Tiga. Empat. Itu adalah ketenangan hati. Lima. Selamat dari azab dan bahaya. Nah, oke. Setan keadaannya di hati gimana? Apabila kita lupa, Apa? membuat was-was. Kita lupa was-was. Kalau kita berpikir, kalau kita berpikir, setannya lah. Kemana setannya? Pergi. Apa? Pergi. Kemana? Ya, betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan jadi perempuan yang soleh, rezekinya barokah. Hadiahnya nggak mau ya, diwakilkan saya nanti. Rezekinya barokah, multi barokah, sehat walafiat. Hadirin musoleh jadi berkuasa dari Indonesia Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Ya udah deh, dia lupa di media. Sudah ya? Sudah. Doa ya. Enggak mau dia loh. Pilih punya saya, mau punya Habib. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.